Arahan apa dari Presiden Prabowo Subianto sore ini ketika Anda dilantik atau mungkin sebelum ketika Anda ditelepon kemarin? Ya saya kira kan clear lah ya, intinya kan ini namanya nggak perlu penafsiran lah. Dan perintahnya jelas, kerja dengan sebaik-baiknya, kerja dengan selurus-lurusnya, bereskan semua permasalahan, dan kemudian mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan pegadaian, tapi ini kan kita mengatasi masalah tanpa masalah. Kita mengakui bahwa banyak persoalan, ya kita perbaiki ya. Tidak ada yang, saya kira dengan kerja sama yang baik, itikat baik ya, saya pikir kalau semua orang kemudian kita beri semacam arahan yang jelas, kemudian itikat kita, hati kita baik, nggak ada niatannya aneh-aneh sih, insya Allah ya, insya Allah ridho Allah bersama kita lah itu. Dan ini kan kerja sama-sama, kerja bareng-bareng ya, tentu saja nggak mungkin saya kerjain sendiri kan. Semua dari mulai yang paling atas, katakanlah saya gitu, bersama dua wakil saya yang paling jagoan, termasuk deputi juga kan baru. Dan ini sampai ke bawah memastikan bagaimana gizi nyampe ke orang gitu, nyampe ke anak-anak, nyampe ke ibu hamil, ibu menyusui dan juga. Mas, yang paling menarik adalah Anda salah satu orang yang waktu pertama kali merancang makan bergizi gratis ini bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Artinya Pak Presiden benar-benar mempercayai Anda dalam program prioritas ini ya Mas? Ya saya kira percaya atau tidak kan saya nggak tahu ya. Yang jelas kan rasa percayanya saya kira dituangkan dalam saya ditunjuk hari ini karena memang Bu Nani yang juga dipercaya. Itu kemudian ada kendala kesehatan yang kemudian harus beliau kemudian mengundurkan diri, diterima oleh Presiden dan saya sebagai penggantinya gitu. Ya program makan bergizi ini kan sebetulnya saya kan ikut beliau lama ya. Jadi memang penanggulangan stunting atau banyak anak-anak kita yang stunting itu kan beliau utarakan dari sejak dulu udah ngomong itu gitu. Jadi intervensi yang paling jelas itu ya adalah orang yang kurang gizi ya dikasih gizi gitu, dikasih makan. Tentu ini kan kita semua mengetahui ya di dalam tata kelolanya ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki dan saya sendiri terbuka untuk semua masukan ya. Tapi ya itu tadi, kalau ngasih masukan kemudian nggak merasa masukannya nggak kemudian tidak jadi keputusan ya jangan marah gitu ya. Maksudnya kan kita juga akan mendengarkan banyak pihak ya. Dan kami sekali lagi saya berusaha untuk bisa berlaku adil ya. Tujuannya kita missionnya adalah bagaimana menyediakan gizi yang baik, yang sesuai, yang cukup kepada seluruh anak-anak sekolah yang memang memerlukan ibu hamil, ibu menyusui dan lansia. Untuk nyampe ke sana barulah kita perbaiki semua tata kelola. Yang tidak transparan harus transparan, yang tadinya diem-diem, yang tadinya gelap-gelap ya harus terang benderang lah kira-kira gitu. Itu tadi Anda katakan terang benderang berkali-kali dari tadi hingga sekarang juga. Dalam prakteknya seperti apa sih Mas? Apa yang paling penting dalam praktek terang benderang yang Anda katakan ini? Misalnya sesimpel kita diajak ketemu sama orang di ruang-ruang private sendiri gitu, jelas lah. Saya selalu bisa cek lah di beberapa berita atau di sosmed yang saya posting. Kalau orang bisik-bisik gitu, udah deh, orang kalau udah bisik-bisik itu biasanya itu ada semacam keinginan melakukan sesuatu yang tidak baik menurut saya ya. Jadi kalau saya juga di momen ini kan mengingatkan semua pihak, khususnya karena saya jadi kepala BGN, nanti kalau semua jajaran kok ada orang ajak ketemu diam-diam, bisik-bisik, inkognito dan lain-lain, udah deh. Salah satu cara Anda juga untuk menghindari praktik korupsi ya Mas? Saya gini maksud saya, korupsi dan tidak itu kan gini, korupsi dan tidak itu satu memang niat, tapi niat kan nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat kan hasil persidangan, ya kan? Tapi kan orang tuh bisa menduga-duga gitu loh. Nah, persepsi ini yang harus saya hindari. Jangan sampai saya ketemu orang misalnya di ruang-ruang yang gelap dan lain-lain, terus kemudian orang berpersepsi mungkin di situ cuma makan aja, tapi kan kita menghindarkan fitnah ya. Jadi saya berusaha untuk bisa menjadi satu pribadi yang terang lah gitu ya. Pak, soal Terima kasih Mas Der. Digital ya pemirsa, demikian perbincangan saya dengan kepala BGN yang baru saja dilantik tadi menggantikan Nanik Sdeyang yang menjabat hanya sekitar 45 hari saja dan mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Dan memang statement yang disampaikan juga tadi cukup banyak, salah satunya adalah bagaimana tadi dikatakan bahwa Sudaryono dan keluarga bahkan kerabat terdekat ini tidak akan punya SPPG dan tidak punya
punya bahkan SPPG meskipun menjabat sebagai Kepala BGN. Dan di saat yang bersama juga Reni dan pemirsa, tadi Presiden Prabowo Subianto juga melantik gubernur dan juga wakil gubernur untuk Universitas Republik Indonesia, yang tadi juga kami sempat bertanya, ini merupakan lembaga yang dirancang yang bukan seperti universitas pada umumnya atau pada biasanya, yang mana ini nantinya akan menjadi sebuah lembaga atau institusi yang akan mengajarkan bagaimana sifat-sifat kebangsaan, karakter dan juga nasionalisme dari murid-murid yang... Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Kepala BGN yang baru, Sudaryono, saat diwawancarai oleh rekan kami jurnalis Aya Dufus langsung dari Istana Merdeka Jakarta usai dilantik. Kita ke informasi selanjutnya, Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Berikut ini profil Kepala BGN yang baru, Sudaryono. Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985. Sebelumnya, ia mengawali karirnya pada tahun 2014 sebagai Corporate Secretary Nusantara Energy. Pada tahun 2019, ia juga menjabat CEO PT Nusantara Telematic System. Di tahun 2020, ia dipercaya menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Pharma. Di tahun yang sama, ia juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Selanjutnya, tahun 2025, karir Sudaryono sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Selain menjadi Wakil Menteri, Sudaryono juga aktif di sejumlah organisasi. Ia merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani HKTI, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia TMI, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI, Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya PAPERA. Diketahui Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional karena pengalamannya, di mana pengalaman Sudaryono sebagai Wamentan berkaitan dengan gizi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan posisi Nanik S. Deyang. Oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur. Pelantikan Kepala BGN yang baru berlangsung di Istana Negara Rabu sore tadi. Sudaryono menggantikan posisi Nanik S. Deyang yang baru saja mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono ditunjuk untuk mengisi posisi Kepala BGN dengan pertimbangan karena dirinya mengikuti konsep dan gagasan program MBG sejak awal. Terlebih, posisi Sudaryono sebelumnya sebagai Wamentan yang juga beririsan dengan kegiatan MBG. Serta akan menjalankan segala peraturan. Pasca dilantik sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S. Deyang, Sudaryono tekankan akan memperbaiki seluruh sistem di BGN serta mencegah korupsi terjadi kembali di tubuh BGN. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada rekod. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.